Selamat datang pada kegiatan pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 4 Provinsi Gorontalo tahun 2024. Pada kesempatan ini kami akan memfasilitasi kegiatan pembelajaran pada agenda 1 dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yakni kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan overview materi pelatihan kedua dalam agenda 1 pelatihan kepemimpinan administrator, yakni bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini akan memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara. Substansi nilai-nilai ini diaktualisasi dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan, guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Setelah mengikuti pembelajaran ini, rekan-rekan peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara. Aktualisasi substansi ini dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Dalam materi pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila, terdapat 5 materi pokok. Materi pokok yang pertama adalah aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Aktualisasi akan selalu melekat dalam kehidupan setiap individu. Kebutuhan akan aktualisasi sebagai puncak dari kebutuhan manusia menjadi hal akan selalu muncul dalam berbagai lingkungan kehidupan dan memunculkan keunikan tersendiri dalam hal cara mengimplementasikannya. Konsepsi Astagatra atau bisa disebut 8 gatra merupakan model perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya di atas bumi ini. 8 aspek kehidupan nasional terdiri dari 3 unsur mengenai kehidupan ilmiah, yaitu kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan manusia, disebut juga dengan Trigatra. Interaksi ketiga aspek ilmiah tersebut melahirkan 5 aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, disebut Pancagatra. Selanjut, terkait nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki 2 arti, yaitu pertama, nilai kesadaran berbangsa merupakan nilai untuk selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing. Dan kedua, nilai kesadaran bernegara merupakan nilai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok yang ketiga adalah aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. Mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam konteks ASN melalui analisis kolaboratif berbasis sila-sila Pancasila untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer. Dalam materi ini terdiri dari 2 sub pokok bahasan, yakni pertama tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus paham akan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna yang tidak hanya berkutat antara kepentingan ego dan material semata. Kemudian pada subpokok bahasan kedua, membahas tentang meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pada masa kini pembangunan nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Melalui pemahaman lintas zaman tersebut, lokus dari pembangunan nasional tetaplah manusia Indonesia. Selanjutnya, materi pokok yang keempat adalah kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Diharapkan dengan memahami materi ini, rekan-rekan peserta mampu menginternalisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konflik kepentingan sektoral sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Sejatinya kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat.
Sehingga perlu ditekankan bahwa segenap rencana kerja pemerintah kementerian lembaga dan pemerintah daerah merupakan perwujudan bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga jika terdapat masalah tumpang tindih regulasi masih terjadi menggambarkan bahwa sentimen dan kepentingan sektoral masih menjadi penghambat koordinasi dalam organisasi. Kondisi ini sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi. Dan karena harus diminimalisir dan secara perlahan tidak terdapat lagi pemermasalahan ini. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat 4 bentuk kegiatan bela negara. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Dan keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Dan materi pokok yang kelima adalah metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara, diharapkan dengan memahami materi ini, rekan-rekan peserta mampu untuk menerapkan kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara dan konsepsi kebangsaan untuk menganalisis dan mengembangkan aksi perubahan untuk mendukung kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kemampuan awal bela negara. Integritas merupakan konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Integritas mengharuskan seseorang pegawai untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pada akhirnya, integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di sektor pemerintahan. Pada akhirnya, sasaran pembinaan bela negara adalah terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.